Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cuap-cuap edisi ke-6 pada hari ini, edisi ke-6. Berbeda dari edisi sebelumnya yang saya bercuap-cuap dalam video yang sangat pendek. Pada hari ini saya akan membuat sebuah konten video yang lebih panjang dari biasanya. Hari ini saya akan membahas mengenai keberadaan media online di Indonesia. Jadi semenjak reformasi itu banyak sekali media-media muncul, apakah media cetak, media elektronik, media online, banyak sekali muncul semenjak keran reformasi itu dibuka. Artinya ketika pemerintahan Soeharto turun itu, keran reformasi itu terbuka, kita mendapatkan informasi dengan sangat mudah. Hanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat itu sangat luas lagi, dan itu memunculkan banyak media-media di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah semenjak beberapa tahun terakhir ini Dewan Pers kita sudah membuat sebuah kebijakan bahwa sebuah media, apakah dia cetak, apakah dia elektronik, apakah dia online, dianggap kapabel, dianggap kredibel jika media itu sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama, media itu harus memenuhi syarat administrasi, dan yang kedua memenuhi syarat faktual. Banyak indikator-indikator yang dipatok oleh Dewan Pers, yang mana media dianggap memenuhi syarat sebagai syarat administrasi dan faktual. Salah satunya adalah di jajaran redaksi itu ada box redaksinya, ada nama-namanya. Kemudian biasa kalau kita membaca media kan, kadang kita tidak hanya membaca beritanya, tapi kita juga melihat redaksinya, siapa penanggung jawab di situ. Ada biasa tertulis di redaksi itu pimpinan redaksi, apakah dia adalah memiliki kartu wartawan utama, apakah dia adalah seorang wartawan muda, atau banyak istilah-istilah lain dalam dunia pers. Hal itu yang menjadi indikator dari Dewan Pers untuk menilai kelayakan sebuah media, apakah dia lolos administrasi faktual dan lolos sebagai administrasi, syarat administrasi dan faktual. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa mungkin orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti dunia jurnalistik, mungkin secara kasmata bisa membedakan media online yang kredibel, yang kapabel, yang mumpuni itu bisa dari cara jurnalisnya itu, atau cara jurnalis di media itu membuat berita atau membuat berita. Coba kita bandingkan media-media utama kita di Indonesia, bandingkan media utama, media-media harian dengan media-media lain, itu cara bikin beritanya memang sangat beda. Kalau media-media online yang ini, kalau menurut saya dan atau menurut yang lain, media-media online yang menampilkan berita yang tidak kapabel, yang tidak kredibel itu, redaksi kalimat dalam berita itu sangat kacau, amburadul. Kita tidak tahu yang mana endingnya, kita di mana main ideanya itu kalimat, main ideanya itu berita, kita tidak tahu apa maksud itu berita, karena cara nyusun redaksi kalimatnya saya kacau. Hanya saya pribadi, ketika saya membaca berita seperti, saya selalu cap bahwa ini tidak kredibel, dari ini nih pasti tidak lolos di administrasi, lolos secara administrasi, secara berdemokrasi kalau dalam konteks redaksi, karena tidak jelas dimauhi satu hanya di mana, tidak jelas maunya itu berita kemana, tidak tahu apa yang dibahas, pokoknya tidak tahu tidak tahu menulis berita lah. Kalau orang awam menganggap, orang awam menilai bahwa berita yang ditulis di sini kacau balau, apa istilahnya,
pasti kita berkesimpulan oh media ini pasti tidak kapabel. Itu yang pertama. Yang kedua, lucunya dalam dunia pendidikan kita, maaf, dalam dunia pendidikan kita, terutama teman-teman guru yang ada di daerah-daerah itu, justru mempromosikan kegiatan mereka itu, kegiatan yang ada di sekolah itu justru di media-media yang saya bilang tadi, yang tanda kutip ya tidak kapabel, mempromosikan di situ. Justru kegiatan-kegiatan mereka tidak ada di media-media harian. Kenapa? Karena media harian itu ketika berita level kegiatan-kegiatan sekolah itu tidak masuk dalam kategori berita. Itu dianggap berita sampah kalau itu sebuah kegiatan. Boleh masuk dalam berita, tapi dia sifatnya editorial, sifatnya iklan. Jadi pihak sekolah atau pihak dinas yang membayar setengah lama atau satu lama iklan supaya bisa dipublis kegiatan. Boleh saja dipublikasikan di media harian, tapi dalam bentuk editorial, dalam bentuk iklan. Tapi ketika kegiatan sekolah itu tidak dalam bentuk editorial, maka sangat sulit kita melihat kegiatan-kegiatan dinas pendidikan atau dinas lain itu bisa terbit di media harian, karena itu sifatnya dianggap bukan berita lah. Tapi di teman-teman di media online itu memanfaatkan momen itu, menjadikan kegiatan-kegiatan sekolah sebagai ladang ladang berita buat mereka. Hanya yang terjadi apa? Saya secara pribadi saya sering didatangi oleh teman-teman wartawan apakah dia online, apakah dia mingguan. Saya jarang menemukan wartawan harian yang ke sekolah. Teman-teman yang saya bilang tadi itu sering ke sekolah-sekolah. Apa yang dia datangi sekolah itu? Bukan cari berita, bukan bertanya kepada kita guru-guru apa kegiatannya di sekolah ini, apa yang bisa dibuat. Apa yang dibawa? Kwitansi, berlangganan, majalah atau tabloid mereka. Jadi kadang saya bilang, Pak, Ibu, kalau wartawan itu menulis berita, bukan membawa begini, bukan membawa surat-surat apalah segala macam. Terakhir 1 minggu lalu kayaknya saya didatangi oleh salah satu tabloid di Makassar, datang sekolah 2 orang. Dari penampilannya sih seperti petugas reserse, karena dia pakai lencana di sini, tertulis nama tabloidnya. Dia menunjukkan kepada saya, dia bertanya mana kepala sekolah. Saya bilang tidak ada, saya saja yang jadi perwakilannya. Hanya dia menyodorkan sama saya surat dengan berkop logo mereka, tabloid mereka, terkait dengan hari anti korupsi. Jadi dia mereka menawarkan kerjasama untuk pihak sekolah pasang iklan lah, seperti itu, pasang iklan di sekolah di Surakarta. Jadi saya bilang bahwa tidak ada budget atau anggaran untuk iklan seperti ini di surat kabar. Saya bilang gitu. Artinya begini, hal-hal yang demikian sering kita temukan di lapangan, sering kita temukan, dan kita guru-guru yang di luar sana yang tidak mengerti kerja jurnalistik itu, pasti mereka dijadikan sasaran empuk oleh mereka ini. Kalau mereka datang dengan berkata, saya akan begini Pak, saya akan laporkan begini, sudah main 86 sudah kayak begitu. Jadi kita sih berharap ke depan bahwa teman-teman yang ada di media, apakah dia online, apakah dia tabloid, apa yang mesti dikedepankan adalah profesionalisme kita dalam menjalankan tugas jurnalistik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai teman-teman media yang saya bilang tadi itu tidak lolos kompetensi dari sebagai wartawan. Hal itu dibuktikan dengan ketidakmampuan kita, ketidakmampuan anda semua untuk menulis sebuah berita. Artinya
memang tidak punya basic untuk menulis berita jadi wartawan, karena saya sebagai orang yang mengerti sekali namanya jurnalistik, sejak 2004 pernah sudah berkecimpung di dunia jurnalistik. Saya tahu ketika baru saja Anda membuat judul sudah tahu Anda tidak bisa menulis berita. Jadi itu saja harapan kita, bahwa teman-teman jurnalis kalau mau datang ke sekolah ya cari berita saja, tidak usah sodorkan iklan, tidak usah sodorkan kertas yang ujungnya ya kan minta penawar iklan, sementara Anda sendiri tidak pernah mempublikasikan kegiatan kami. Gimana caranya mau pasang iklan di surat kabar itu kalau Anda sendiri tidak pernah datang untuk mempublikasikan kegiatan kami, hanya datang pada saat ada momen-momen, misalnya hari anti korupsi datang bawa surat, bawa pasang iklan Pak begini-begini ucapan selamat tuh. Oh tidak bisa. Jadi itu harapan kita saja, bahwa teman-teman media bersikap profesional lah dalam menjalankan tugas jurnalistik. Jangan sampai kita hanya tahu bahwa tabloid, bahwa surat kabar mingguan saja, sementara ketika ditanya gimana beritanya tidak ada, pas dilihat beritanya kacau-kacau semua. Jadi sangat-sangat miris saudara-saudara. Olehnya itu pada kesempatan hari ini sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi saya harus membatasi diri jangan sampai teman-teman pikir saya mau kejar jam tayang. Tidak. Jadi saya bikin konten ini dengan konten judulnya cuap-cuap. Ya cuap-cuap maksudnya cuap itu ada yang saya mau sampaikan. Jadi bukan menurut katanya, menurut orang itu, tapi menurut saya ada yang mau sampaikan. Alhamdulillah sampai hari ini, hari Senin tanggal 20 Desember 2021, di konten YouTube saya ini, di akun YouTube saya ini sudah memasuki edisi ke-6. Saya minta supportnya saya semua ke depan saya bisa bercuap dengan isu-isu yang lebih hangat di masyarakat, dan yang mau subscribe silakan, kalau tidak subscribe tidak apa-apa. Saya kira itu saja cuap edisi 06 hari ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.